Lagi di Istana Aquarium ya guys. Udah lama kita nggak kesini. Kayak sekitar terakhir tuh 2 bulan yang lalu bareng sama SDI. Apa ini ya? Waktu lagi masang ini kali ya? Enggak ya? Sempet kesini lagi ya? Pokoknya waktu itu aku sempet kesini cuman udah agak lama guys. Itu warna-warni guys nih. Ikannya tuh bagus ya. Tuh. Nah itu guys, apaan nih? Bagus banget ya. Tapi kalau kita beli itu kayaknya nggak dijual guys. Soalnya sudah ini harga 80.000 guys nilai slayer ya. Literally kan nila guys. Kayak nyebelot ke aku tuh ya. Padahal mah ini nih ada Miss Maker guys. Keren juga ya ini ya. Wis. Oke guys, jadi di video kali ini kita lagi di Istana Aquarium ya guys. Udah lama kita nggak kesini. Kayak sekitar terakhir tuh 2 bulan yang lalu bareng sama SDI. Apa ini ya? Waktu lagi masang ini kali ya? Enggak ya? Sempet kesini lagi ya? Pokoknya waktu itu aku sempet kesini cuman udah agak lama guys. Nah, ternyata kemarin juga malam-malam tuh Audrey habis kesini gitu guys. Aku juga nggak tahu ya guys ya. Kebetulan banget ya. Tapi nggak apa-apa. Kita sekarang langsung aja lihat-lihat ada apa aja di sini. Awal bangetnya tuh, aku tuh pengen beli ikan laut sini tuh guys. Cuman pas kita lihat-lihat lagi, stoknya lagi nggak pada ada guys. Adanya Morris Idol ya. Morris Idol kan agak ringkih ya guys ya, yang kayak menurut Aile kepe-kepe, yang kayak gitu-gitu nih, kayak gini-gini nih, angle fishing kayak pokoknya mulutnya kecil-kecil tuh, kecuali layaran kuning ya, itu tuh agak-agak ringkih kalau misalnya di akuariumku ya gitu ya. Jadi sepertinya kita nggak jadi cari ikan laut ya. Tadi juga aku udah sempet ngobrol sama As Teguhnya guys, yang punya Istana Aquarium ini. Katanya kalau misalnya masuk barang buat ikan laut itu tuh rata-rata akhir bulan katanya. Akhir bulan tuh membludak. Kalau pertengahan bulan seperti sekarang ini tuh malah lagi pada nggak ngambil gitu ya guys. Aku juga nggak tahu alasannya seperti apa. Yang pasti seperti itu lah guys. Ya mungkin terakhir bulan kita kesini lagi ya guys. Nah ini untuk akuarium marine tanknya ya guys. Sudah ada yang di display seperti ini. Tuh ada ikan bagus tuh. Nggak tahu ikan apa ya namanya ya. Wah kesana dia guys. Itu warna-warni guys nih. Ikannya tuh bagus ya. Tuh. Nah itu guys, apaan nih? Bagus banget ya. Tapi kalau kita beli itu kayaknya nggak dijual guys. Soalnya susah ngesernya ya. Ikan kayak gini nih dakocan nih susah ini sesernya. Mau di akuarium, mau di laut ya. Kalau ikan yang kayak gini di sesernya susah guys. Jadi harus dikuras dulu ya. Masa kita harus menguras kolam ini untuk mengambil ikan dakocan ini kan tidak worth it ya guys untuk pemilik tokonya ya. Jadi tidak akan dijual sepertinya guys. Ini untuk beberapa lagi akuarium marine tank. Ini ada apa ya namanya ya guys? Aku tuh lupa lah, ini sejenis koral-koralan juga. Piringan atau apa ya namanya ya? Aku agak lupa juga. Ini juga menarik deh ya, kayak bulat gitu guys. Lo gak kayak apa nih? Kayak martabak manis. Kayak terang bulan guys, asli. Ini tinggal dikasih susu ya, jadi dilipat dipotong-potong ya guys, disajikan ya, bener deh. Asli guys, aduh. Jadi ngiler ya guys ya. Oke. Nah ini di bawah sini juga ada sama sih ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat sih untuk bagian-bagian sini mah mirip-mirip ya guys ya. Ini ikannya ada ikan lionfish ya, mirip-mirip lah ya guys. Nah tapi kalau misalnya untuk ikan Nemo yang kayak gini nih, ikan clownfish itu tetap ready kalau di sini guys. Karena kan memang ini kan ikan yang populer banget juga. Jadi sekalinya ngambil emang agak banyak biasanya kalau yang kayak gini, dan masih ada beberapa sisa. Tapi untuk ikan-ikan yang lainnya udah pada nggak ada guys, sudah pada laku guys. Terutama yang aneh-aneh nih, yang kayak di sini kan pada aneh-aneh kemarin ya. Kemarin mah tuh ikan lionfish mah nggak mungkin taruh sini ya guys ya. Ini kemarin tuh isinya kayak angle Batman kayak gitu-gitu guys di sini ya. Sekarang taruhnya ikan lionfish ya guys. Karena daripada stoknya daripada displaynya kosong banget ya, taruhin lionfish guys. Kurang lebih seperti itulah. Sebenarnya lionfish ini juga invasif sih guys. Aku pernah baca-baca ya. Jadi dia tuh membingungkan juga ya. Kayaknya di alam juga yang makan ikan lionfish itu sedikit deh guys. Hanya sebagian ikan aja yang bisa mengonsumsi ikan lionfish ya. Karena kalau dipikir-pikir kan dia ya berduri ya guys. Kalau berduri seperti itu ya dia juga agak susah kayaknya ya untuk dikonsumsi ya guys. Ada racunnya juga karena ada bisanya. Nah ini ada yang lebih pekat nih warnanya nih guys. Cakep ya. Cakep, ini pekat sekali guys. Cakep banget. Nah ini tuh durinya tuh ada di mana aja sih ya guys. Kalau yang aku tahu mah ada di atas ya. Di bagian kayak ini punggung atasnya itu ada. Cuma kalau di bagian siripnya ada nggak ya? Aku juga nggak tahu sih. Buat teman-teman yang pernah kesengat ya. Teman-teman kesengatnya di daerah mana ya, bisa tulis di kolom komentar guys. Di bawah lagi ini ada ikan laut lagi guys. Ini mah ikan-ikan inilah, ikan-ikan standar aja gitu yang ada guys. Nah ini yang kita pernah dapetin nih yang kayak gini nih. Kalau nggak salah tuh ya jenis ikan yang ini tuh sama kayak yang tadi sih guys ya. Cuman beda varian aja. Nah ikan itu tuh suka masuk ke pasir kalau nggak salah. Aku pernah punya, hilang masuk pasir. Tapi keluar lagi dia ya guys ya. Suatu saat dia masuk pasir tapi nggak keluar lagi. Nggak tahu kemana. Hilang guys. Apa meninggal apa gimana aku juga nggak ngerti ya. Cuman ya sebenarnya itu menarik sih. Secara warna juga bagus. Nih guys, ini ada ikan dokter juga nih ya. Ini kan dokter nih lagi nyembuhin dokter. Waduh, dokter tumbang guys. Disembuhin sama dokter yang lagi ya guys ya. Dibeli napas buatan tuh guys ya. Tuh. Wah ini udah gak lama lagi si dokter yang satu mah ya.
Jadi namanya emang ikan dokter ini guys. Dia tuh emang suka kayak membersihkan bagian-bagian kotor di ikan-ikan gede biasanya. Nah ikan dokter ini juga kalau misalnya teman-teman tahu ya, dia tuh biasanya kalau misalnya untuk di predator, dia apa yang masuk ke dalam mulut ikan predator gitu guys. Buat ngambil makanan-makanan sisa makanan, pokoknya kotor-kotor kayak gitu diambil sama dia ya guys ya. Dan nantinya dia dimakan. Dan ikan predatornya juga nggak risih dan nggak makan ikan dokter itu guys. Jadi memang tim medis kan nggak boleh disentuh ya guys ya. Ya ini juga sama guys, nggak boleh disentuh guys ya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Ini ada akuarium full set ya, keren juga ya guys. Nah ini kita sambil lihat lagi ya. Nah ini ada ikan Nemo juga nih. Ini ikan Nemo gede nih guys. Ini mah ikan Nemo ini. Kalau balongan dia gede juga, cuman dia nggak bisa digabungin kayak gini. Ih bagus banget ya di kamera guys. Keren, gila banget guys. Lika-likunya ya guys. Ini masih bocil ini guys. Nah ini biasanya kalau misalnya udah dua pasangan kayak gini, mereka ini tuh sudah berpasang-pasangan. Dan kan udah pernah dikasih tahu juga ya, aku ya di beberapa video ya guys ya. Kalau ikan Nemo itu kan jantan tuh pas lahir. Jadi nanti dia tuh kayak bakal jadi betina tergantung dominasi mereka. Nah ini teman-teman tinggal lihat aja nanti kalau misalnya udah semakin lama lagi, yang makin gede yang mana gitu loh guys. Itu dia bakal jadi betinanya bisa karena akan mendominasi. Tapi ketika dia udah jadi betina, dicampur sama betina lagi, ada yang ngomong sih katanya nggak bisa ya guys. Mereka bakal berantem. Katanya sih kayak gitu. Cuman aku juga nggak begitu ngerti sih guys. Kalau ini dia tipe-tipe yang sederhana aja sih guys. Sederhana, tapi bagus sih ya. Udah dicontohin di sini display-displaynya. Jadi kalau mau akuarium laut teman-teman sudah tidak bingung lagi guys. Kalau ini temanya lebih ke kayak makroalga. Ini mah sama kalau misalnya kita pengen hunting kayak di air surut nih biasanya alga-alga seperti ini suka ada kan. Nah ini vibesnya seperti itu guys. Keren sih ya. Ini juga keren nih guys. Bagus nih kayak gini nih guys. Ini kayak seakan-akan pakai rumput ya. Jadi emang berbagai macam konsep itu diperlihatkan di sini. Buat teman-teman yang emang butuh ide yang kayak gitu-gitu ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Karena ini udah ada dikasih ide. Nah teman-teman tinggal ikutin aja di rumah gitu guys. Kalau aquascape kan biasanya bisa disurutin, terusnya kan dikasih tutup atasnya, terusnya dikasih lembab aja, ntar dibawa ke rumah tinggal diaplikasiin lagi ya guys. Nah tapi kalau misalnya untuk marintang aku nggak ngerti deh. Ini dijual langsung atau enggak nih guys. Biasanya suka dijual ya. Cuma kalau misalnya dijual ntar prosedurnya seperti apa aku nggak ngerti. Pokoknya teman-teman kalau misalnya kesini langsung aja tanyain ya guys. Nah ini juga ada beberapa lagi tempat-tempat lainnya ya. Keren sih. Ini istana akuarium dari dulu selalu keren ya guys. Ikannya banyak guys, bermacam-macam ya. Ikan air laut, ikan air tawar ada di sini guys. Ini ada arwana-arwana juga. Ini arwana albino, silver albino ya. Banyak. Dulu banyak banget. Udah pada laku guys ya. Tinggal segini guys. Ini juga ada peacock bass ya. Nih yang sebelah sini nih peacock bass. Vibes-nya itu vibes jatiluhur ya guys. Peacock bass-nya tuh banyak sekali ya guys. Oke. Nih kita sebelum ke sana kita coba buat lihat dulu di sini ya. Ini ada beberapa ikan Oscar, tapi ini ikan Oscarnya dia punya slayer guys. Keren banget tuh ya. Ini ada slayernya juga tuh guys. Ini ada ikan nila juga ada slayernya guys ya. Ikan nila slayer keren juga ya. Ada tahu orang yang menyingle pengen ikan nila slayer. Jadi ikan nila slayer ini tuh susah tau guys buat di iniin ya. Buat ditangkapnya susah. Apa kita coba ya guys? Ikan nila ini kan ikan yang agak susah ya untuk ditangkap kayak guys ya. Kalau kita masukin kolam ya. Kita kayak beli beberapa, barangkali dia survive loh guys. Serius deh, ikan nila tuh susah guys ditangkapnya ya. Kayak nggak bisa ketangkep gitu guys kalau misalnya ditangkap sama ikan-ikan yang ada di sana. Ini harganya 80.000 guys nila slayer ya. Literally ikan nila guys. Cuma harus ada kamuflase. Kita beli ikan nilanya yang banyak, taruh satu yang kayak gini. Cuman biasanya kalau misalnya ikan nilanya udah segede ini sih ketangkep sih guys. Harus beli ikan nila dari kecil banget. Nanti kalau misalnya kecil, dia kan gesit tuh. Kan dia tumbuh bersama. Udah makin gede, udah segede gini pun biasanya nggak direcokin sama ikan-ikan yang lain. Nah biasanya tuh ikan lain ngerecokin kalau misalnya si kolamnya itu misalnya kotor, kalau nggak keruh, kalau nggak lagi nggak nyaman lah. Ntar dia jadi direcokin sama kayak ikan mas kemarin yang kita gede itu. Itu kan kemarin kan sempet mati ya mesin kita guys ya. Nah itu waktu mesin kita mati, ikan lainnya jadi pada agresif. Akhirnya dihajar ikan mas ya guys. Padahal sebelumnya nggak sampai dihajar kayak gitu. Nah ini juga ada beberapa ikan arwana silver. Ini ada silver red ya tulisannya ya guys. Aku juga nggak paham sih silver red itu tuh kayaknya di bagian sirip-siripnya tuh ada kemerah-merahan ya. Kayak gitu lah guys. Ini mah kayak varian aja kayaknya ya. Ini juga ada ikan red fang sama tiger dats. Kurang lebih seperti itu guys. Menarik ya. Kita bakal coba buat ke daerah sini. Kita lihat ya guys ikan-ikan lainnya. Coba ini ada arwana kecil banget ya. Serius arwana kecil banget guys. Wah berapaan ya arwana sekecil kayak gitu ya. Ternyata udah dijual guys. Ini arwana jenis apa juga aku nggak tahu nih. Tapi bukan silver kalau ini. Tuh kecil guys. Disatuinnya sama diskus ya. Ikan predator dia disatuin sama diskus. Wah ini juga bagus nih guys. Ada sapu-sapu bagus tuh. Ih keren ya sapu-sapunya ya guys. Menarik sih itu sapu-sapu ya guys. Buat di aquascape kita. Ih bagus warna
warnanya ya. Tapi dia mau bagus juga tetap ikan sapu-sapu, cuma ikan sapu-sapu tuh mahal guys sebenarnya ya. Yang murah itu cuma kamen peleko ya. Bahkan ada di video TikTok atau Instagram tuh yang dapat di sungai tuh masih dipecah-pecah. Ini hama bukan dipecah-pecahin. Padahal kalau misalnya untuk bukan jenis yang itu mahal harganya. Kalau jenis yang itu mah aku juga setuju ya sama orang tersebut ya guys. Karena kan dia hama. Terusnya kan dia juga kayak merusak ekosistem juga di sana. Jadi dipatah-patahin ya guys. Tadi kasih lihat lah videonya ya sama si Faisal ya. Serius, itu lucu banget guys dipatah-patahin ya. Bener-bener kayak tidak ada yang selamat kalau sama dia dipegang ya. Nah kalau teman-teman lihat juga di sini kan ada sapu-sapu juga ini yang albino. Ini tuh biasanya kalau albino kayak gini ada dua spesies, ada yang common peleko atau enggak ada yang Gibiceps gitu guys. Kalau common peleko ikan sapu-sapu biasa ya. Ini juga ada nih ya. Nah itu kalau ikan sapu-sapu yang biasa sih dipetakin lah guys ya. Tapi kalau misalnya Gibiceps kayaknya dia nggak seinvasif yang biasa. Jadi biasanya sih kalau Gibiceps masih tetap dipelihara dengan lebih manusiawi ya. Ikaniawi ya guys ya. Nah ini ada beberapa ikan-ikan lagi di bawah. Ini arwana silver albino ya. Arwana silver albino. Wah ini membeludak guys, lihat ya. Banyak banget ini arwana silver albino ya. Menarik banget sih emang kalau kita lihat ya. Di sini tuh ikannya banyak guys. Bener-bener aku suka banget kalau kesini ya. Tidak pernah kurang lah. Di sini selalu oke guys. Nah kayak gitu. Ini kok red fevengnya warnanya bukan red feveng. Ini kok Chinese hive-nya aneh ya warnanya ya guys. Biasanya nggak gini. Ini aku baru lihat nih malah yang kayak gini nih guys. Mantap ya. Ini jenisnya apa ya? Pleko apa ya guys ya? Ntar kita coba tanya ChatGPT ya guys. Aku bener-bener penasaran deh. Ini jenis pleko apa ya guys? Kok bagus ya ini ya? Kita coba tanya ChatGPT guys. Soalnya pleko itu kalau misalnya teman-teman cari di internet itu tuh banyaknya kasih kode-kode gitu guys. Ini jenis pleko apa ya? Biasanya kayak L3140 kalau nggak M150 plus susu. Bukan ya. Nah ini ya. Oh ini namanya King Tiger Pleko katanya guys ya. L333 tuh guys. Katanya itu ya guys ya. Kalau salah berarti L046 atau L066. Kayak gitu lah guys. Jadi L333 ya. Kalau kita cari di internet L333 Pleko ya. Bener namanya kayak plat nomor guys. Serius deh. Oh iya bener tuh L333 tuh guys. Oh L333 ya. Kalau ditanya ini Bang beli L333 bang. Oh itu tuh gitu. Namanya pakai kode-kode guys. Nah ini juga ada beberapa lagi untuk arwana-arwana lainnya. Ini seperti arwana golden red. Ini juga arwana golden red ya guys. Ini mah ukurannya udah agak lebih aman lah ya. Nggak sekecil yang tadi guys. Jadi mah terlalu kecil ya. Di bawahnya juga ada discuss. Ini discussnya bener-bener super red sekali guys warnanya ya. Menyala banget guys. Dan yang lumayan menarik juga di paling bawah ini ternyata ada Canamaru nih. Ini Canamaru jenis apa ini ya? Tapi dia nggak begitu bermental. Kayaknya ini membekas kolam kayaknya gitu ya. Ditaruh di kolam ya. Biasanya kalau ditaruh di kolam mau ada mentalnya dia harus agak lama. Harus lebih diadaptasikan dulu lah. Kita coba buat cek-cek lagi untuk bagian-bagian sini. Kalau ini masih arwana-arwana golden red semua ya guys. Di bawah sini ada red feveng ya ini ya. Oh yellow feveng. Di bawah sini ada ikan-ikan aligator dari berbagai macam jenis. Ada yang Florida gar, ada yang alligator gar ya guys. Nah ini juga lumayan menarik nih kalau di sebelah sini nih. Ini adalah peacock bass short body guys. Gila ini mah kemasan saset banget ya. Ini kayaknya biasanya tuh kalau teman-teman breeding peacock bass sama peacock bass yang biasa itu tuh suka aja ada yang keluar yang kayak gini guys. Ini kayak ada kelainan genetik gitu kan. Misalnya kan sekalinya nelor nih peacock bass tuh ratusan sampai ribuan butir misalnya, aku nggak tahu sih ya. Nah, nanti di antara itu semua disortir. Kadang-kadang ada yang seperti ini guys. Nanti kalau ada yang seperti ini digedein, udah gede kayak gini dibreeding lagi. Kalau yang kayak gini dibreeding sama yang kayak gini anaknya begini semua nanti ya guys ya. Kayak gitu. Jadi banyak nanti anak-anak peacock bass yang bentukannya seperti itu ya guys. Tapi kayaknya kalau dia di Jatiluhur sih kena bully ya guys ya. Kena bully sama peacock bass yang lain ya. Biasanya kalau yang short body seperti itu di alam kayaknya tidak survive guys. Agak susah buat survive kayaknya ya. Untuk dia juga jalannya susah gitu kan, cari makannya kalah guys gitulah. Nah di bawah sini juga ada peacock bass. Ini jenis apa ya? Ini Temensis bukan sih? Temensis kayaknya ini guys. Oh, bukan ya? Mana si A-nya lagi di sana? Temensis kayaknya guys ini ya. Dulu mah mahal ya harga Temensis teh. Harganya tuh berapa ya dulu ya? 500 juta gitu ya guys harganya ya. Jadi peacock bass tuh ada kalanya harganya tuh pada mahal guys. Atau masih mahal ya sekarang ya. Tapi apa ini Temensis bukan sih guys? Takut salah aku guys. Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau Temensis dia adalah peacock bass yang paling besar kan. Jadi tadi bisa gede banget. Cuma sedengarnya aku sih Temensis katanya belum ada yang breeding ya, atau udah ada yang breeding guys. Tulis di kolom komentar ya buat teman-teman yang tahu ya. Kalau ini namanya Barramundi. Barramundi ini sebenarnya ikan laut guys. Bahkan suka dijualnya tuh kiloan biasanya ya. Kalau misalnya teman-teman ke Jogja gitu ya guys ya. Bukan Yogyakarta ya, Jogja toko apa kayak supermarket gitu guys. Kan suka jual. Itu dagingnya enak banget guys. Jadi itu padat banget gitu dagingnya tuh. Padat tapi lembut. Pokoknya salah satu ikan kesukaan aku nih ya buat dikonsumsi ikan Barramundi guys. Nah, cuman kan kalau misalnya secara bentuk kan dia unik. Jadi apalagi kan dia juga kan ikan yang bisa istilahnya diadaptasikan ke air tawar ya.
Jadi menarik juga sih buat dipelihara guys, kayak gitu. Kalau di sini ikan-ikan lainnya guys, ikan kayak ikan caviar slayer ya. Di sini ada ikan peacock bass lagi. Pokoknya peacock bass di sini sebenarnya sih secara ini banyak sih guys ya. Peacock bass banyak ya di sini. Secara variasi banyak kayak gitu loh guys. Arowana juga di sini banyak. Kalau di sini kan macamnya peacock bass semua ya, dan nama-namanya juga kan gak dikasihin guys. Tulisannya peacock bass aja. Jadi aku takut salah sebut. Makanya kalau ada yang menarik mungkin nama aku di video ya guys ya. Kita bahas yang di daerah-daerah sini dulu ya. Kalau ini lebih ke arowana golden red semua di guys. Jadi kalau teman-teman lagi nyari arowana golden red di sini tuh enak banget karena teman-teman bisa nge-compare satu sama lain ya. Kayak sini nih dilihat, kayaknya ini badannya lebih kecil nih gitu kan. Tapi harganya kan sama. Misalnya beda deh. Tahu nggak ini super red guys? Oh ini super red ya. Yang ini nih yang golden red nih. Kan sama nih harganya nih guys. Kayak misalnya ini kecil nih badannya nih. Oh ini lebih gede badannya. Misalnya ntar dilihat dari dayungnya kayak dayungnya ini lebih lebar nih. Kalau nggak ini ada sobek gimana teman-teman bisa comparing sebelum membeli guys. Gitu. Kalau ini untuk ikan predator yang kecil-kecilnya ya, yang low budget akuarium kecil nih, seneng banget guys. Ini juga bagus nih, kali ini aku suka nih guys. Mirip-mirip pleko dia ya. Namanya tuh apa ya namanya? Platydoras apa ya namanya guys? Apa ya? Aku juga agak lupa namanya guys. Pokoknya ada doras-dorasnya lah. Begitu guys. Ntar lagi daerah-daerah sini menarik ya. Ikan-ikan kecil-kecil guys. Oh di bawah banget mah ini ikan-ikan gurame-guramean. Di sini tuh ikan guramenya tuh kemarin kan aku dapat ya gurame padang di sini kan warnanya merah guys. Merahnya tuh nyala gitu loh. Dan aku taruh di kolam tuh tetap nyala. Aku kira kayak cuman efek sebentar doang ya nyalanya guys. Ternyata sampai sekarang warnanya lebih cerah guys. Nyala gitu loh. Keren sih. Gurame padang lagi di sebelah. Cuman berbagai macam ukuran aja sih guys. Ini bahkan ada yang lebih kecil lagi ya. Pokoknya dia kalau yang kecil semakin kecil kayak gini semakin murah nih. Harganya cuma 10.000 guys. Teman-teman pengen beli banyak sekalian bas. Nah, yang belinya yang kayak gini ya guys. Ini kok tiba-tiba ada Channa striata ya guys. Dulu mah mahal harganya ini tuh ya. Sekarang mah banyak ya, murmer ya guys. Sebenarnya Channa striata albino ya ikan gabus biasa, cuman warnanya aja albino kayak gitu guys. Aku nggak pernah sih lihat Channa striata yang bener-bener gede banget ya. Kalau misalnya dia striata albino tapi segede yang di kolam kita mah ngeri kali ya. Kayaknya ya itu mah ngeri, kayak mahal guys kalau ada ya. Susah ngegedeinnya yang kayak gitu tuh ya. Untuk mendapatkan ikan gabus sebesar yang ada di tempat kita tuh ya. Nah kalau di sini arowana SR, cuman dia yang short body king ya. Nih, ini harganya tuh bisa 5,5 juta guys ya. Sedangkan di sini harganya 2,5 juta kalau yang untuk normalnya guys. Nah ini ada arowana SR King 8,5 juta guys. Karena ini ukurannya lebih gede ya guys. Cakep banget ini arowana ya. Tuh, mantep loh. Udah gede tapi masih kecil gitu loh guys. Kayaknya segede yang di rumah kita ya. Kalau lebih kecil deh, yang rumah kita malah lebih kecil ya kalau dari kepala ya. Ini udah agak-agak lihat ada nyalanya gitu loh guys. Tinggal di tanning kayaknya ini. Wah ini ada lagi nih. Ini lebih gede. Cuman ini dia biasa kalau ini normal. Oh ini paling mahal 15 juta di sini guys. Sejauh ini itu yang paling mahal. Nah, ada arowana spread lagi nih 4,5 juta ya guys. Makanya itu yang paling mahal di sini ya. Izin ya, punten ya. Maaf kita mau lihat-lihat lagi nih guys. Ini ada akuarium buat ikan-ikan predatoran ya. Ada sili api. Ini sili api dibilangnya. Ini tuh sili batik dibilangnya guys. Oh kira aku tuh ada yang ngerokok kayak nyebrot ke aku tuh ya. Padahal mah ini nih ada mist maker guys. Keren juga ya ini ya. Wis. Tapi adanya mist maker seperti ini tuh bikin si akuariumnya jadi lebih lembab ya guys. Ini ada Channa oranti juga guys di sini guys. Muyung tapi Channa orantinya kayak yang punya Vali. Udah galak loh ya mana? Udah galak dikit ya. Tapi kan yang Vali kan mulutnya nyengsol ya. Cacat dari kecil ya. Bukan cacat lahir itu ya. Berjamur tapi dia survive ya guys. Aku mau bahas lagi nih yang ini nih. Ini tuh ada Papua Shark ya kalau nggak salah ya. Papua Shark guys. Belida juga nih, ada belida. Di sini di belakang juga ada belida lagi tuh. Cuma beda spesies dia ya guys. Mantep lah ya. Bagus guys. Wah ini nih ikan-ikan mahal-mahal juga nih di bawah sini nih guys. Ikan pari-pari black diamond ya. Makin gede ini black diamond ya. Terakhir kesini kita masih pada kasih kecil ya guys. Ikan pari ini kalau di ikan tuh salah satu yang paling menjanjikan juga. Karena dia harganya stabil banget guys kalau ikan pari ya. Aku paham sih kenapa ikan pari stabil guys. Karena kalau sekali beranak dia tuh cuma sedikit. Paling juga 5-6 ekor gitu guys ya. Atau 8 ekor mungkin paling gede, paling banyak ya. Tapi itu juga tergantung ukuran si parinya. Gitu lah guys ya. Itulah yang bikin si ikan pari itu tuh harganya jadi lebih stabil. Karena supply dan juga demand-nya tuh lebih seimbang guys. Kalau peacock bass itu tuh harganya ngedrop karena sekalinya nelor itu kan banyak ya. Nah itu sih yang bikin si harganya ngedrop. Sama kayak Channa sih guys. Channa juga kan harganya ngedrop. Makanya temen kita juga kalau mau survive kayak biar tetap survive di peacock bass sama temenku kan kayak si Papua galak itu kan dia kan pakai pelet ya. Si peacock bassnya di training buat makan pelet. Jadi kan ntar warnanya nyala gitu. Nah itu kan ada istilah variabel lain yang bisa bikin harganya semakin oke gitu guys. Harus pinter-pinter kayak gitu supaya masih bisa survive buat berjualan peacock bass ya. Karena harganya ngedrop banget guys. Nih red nose nih. Nah red nose-nya di sini mah kagak kompak ya. Kedikitan kali ya Lia. Kayaknya. Kurang kompak guys. Cuman Denisoni di rumah udah oke banget sih kemarin guys. Sebagai pengganti red nose oke lah itu ya. Terlihat lagi nih ikan aquascape. Ini ikannya kecil banget ini. Asli ini mah guys.
Kecil banget. Ini mirip Red Nose ya, cuma dia lebih kecil guys. Wih, Corydoras-nya bagus nih. Corydoras apa ini guys? Pokoknya banyak lah, bagus lah ya guys ya. Corydoras doang namanya guys. Aku nggak tahu jenisnya apa ya. Nah di atas ini juga ada. Ini kan juga bagus nih. Semacam red jewel gitu. Bagus guys, itu ikan ya. Kayak gitulah kurang lebih ya guys. Kita lihat lagi ya. Ini ikan kecil. Ini ikan apaan? Ini ikan apaan? Ini ikan apa? Lohan bukan nih? Jawa ya. Ini yang biru ini apa nih? Blue akara. Blue akara. Oh, keren lohan. Siklit ya? Keren ya? Kayak lohan ya? Tapi dia lebih panjang gitu. Kalau red jewel mah ini nih, aku tahu nih red jewel. Yang merah, mantep itu red jewel guys. Guys, di atas ini juga ada yang mirip sama ini nih, sama red nose nih. Cuma kalau red nose mah kan kecil-kecil. Kalau ini mah dia kayak panjang-panjang. Matanya merah bagian atas gitu guys. Menarik juga sih itu ya. Nah guys, kita sambil lihat lagi ya. Nah ini ada ikan-ikan lohan guys. Ikan SRD, Super Red Dragon. Ada kampa juga tuh ya. Ini juga ada kampa guys. Karena kita siapin deh dari kemarin tuh pengen ikan lohan. Soalnya kalau lohan tuh harus nyiapin tempat guys. Soalnya aku nggak ada tempat yang bener-bener khusus lohan. Itu deh. Lohan nih. SRD. Super Red Dragon guys. Ini juga sama nih SRD. Ini harganya 350, ini 300 ya. Cuma ada ukuran dikit ya guys. Nah harganya 250, ini harganya 200 nih. Cencu nih. Paling murah ini guys. Cencu nih guys. Paling murah ya. Kalau ini rancu nih. Kalau atas cencu ini rancu. Kalau ini udah ke koki-kokian goldfish guys. Gitulah sebenarnya mah banyak lah guys ya. Koki-kokian guys. Kayak gitulah kurang lebih ya guys. Untuk yang ada di sebelah sini sih. Kalau yang sebelah sini gimana nih? Ini juga sama ya. Lebih ke ikan-ikan goldfish ya guys. Setahu aku tuh goldfish tuh kalau nggak salah harusnya dingin ya. Tadi dikasih heater ya guys ya. Apa nggak juga ya? Yang harus dingin mah koi deng. Kalau koki kayaknya harus tetap disesuaikan juga pakai heater nih. Buat menghindari perjamur-jamuran kayaknya guys. Nah kalau yang di sini mah ini mah udah jatiluhur banget ini mah ya guys tuh. Di kokbasnya juga begitu guys, mantep ya. Ada arwana albino juga di situ, sama arwana silver biasa ya. Bermacam-macam sih guys, tergantung teman-teman sukanya yang mana ya. Kurang lebih seperti itulah guys. Kalau sebelah sini mah ini ada aquascape-an juga. Lengkap banget lah pokoknya di sini. Jadi buat teman-teman yang lagi cari ikan, terutama di Bandung sih ya. Kalau misalnya di pasar Sukahaji juga bisa. Cuma kan itu kan banyak tempat tuh. Kadang-kadang ada orang yang malas buat muter-muter. Nah di sini aja ini udah all in one ini guys. Bahkan akuarium kecintaan kita semua juga di situ ya. AMAQ ya guys ya, dari Armada tuh all in one banyak di situ, ada tuh berbagai macam ukuran ya. Kita ada ukuran mana aja guys, coba kita lihat ya. Nah ini nih, ini akuarium kesukaan kita semua nih guys. Ini yang di rumah kita ya, ini yang 1 liter ya. Oh ini 1 liter, itu di rumah kita. Ini 1,2 juta kayaknya ini harganya nih ya. Ini yang 60 liter, ini ada yang berapa liter nih? 34 liter. Ini tuh 1,2 juta berarti ya harganya ya, 1,2 ya, 1,2 juta nih guys. Ini kalau teman-teman yang nanya ya, sebenarnya bermacam-macam sih ya, tergantung pokoknya. Cuman ini 1,2 juta dan ini udah mendapatkan istilahnya tuh kayak semuanya ya ini ya guys ya, settingannya ya. Ini tinggal dipakein aja sih guys. Beli udah all in one sama si mesin-mesinnya guys. Kayak gitu ya. Udah sih guys, paling mungkin seperti itu aja lah ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Kita cuma sidak aja dulu ya untuk video kali ini. Aku juga mau hunting apa-apa masih mikir-mikir guys, karena yang aku cari ikan laut ternyata di sini lagi kosong ya. Mungkin nanti kita kesini lagi buat cari ikan laut guys. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di sini ada ketemu kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you guys.